Bila Anda memberikan tugas kepada orang yang tidak kompeten, Anda menindas orang yang tidak kompeten itu. Anda memberinya tugas yang tidak dapat ditanganinya. Yang ketiga, Anda kalau berbuat zalim kepada orang yang kompeten, karena dia pun tidak mendapatkan tugas yang memang menjadi haknya. Memberikan amanah kepada yang berhak adalah sekaligus sebab dan akibat dari keadilan. Sebenarnya, keadilan adalah konsep yang sangat universal dan sangat erat kaitannya dengan konsep hak. Dilihat dari sisi ini, keadilan berarti menegakkan hak. Artinya, memberikan hak seseorang kepada yang berhak. Sebenarnya, keadilan dan kesetaraan, ia memiliki dua bagian dari keadilan. Seperti yang baru saja saya sampaikan pada bagian keadilan. Pada bagian keadilan, yang dimaksud adalah memberikan hak kepada seseorang. Sedangkan pada bagian kesetaraan, artinya adalah mendistribusikan hak secara layak kepada orang-orang yang berbeda. Dari sudut pandang ini, bisa juga dianggap sebagai pemberian hak. Dalam hal ini, setiap orang mendapatkan haknya dan merasa puas dengan hal itu. Seseorang akan merasa puas ketika ia mendapatkan haknya. Ketika seseorang tidak mendapatkan haknya, jika ia merasa tidak nyaman karena hal itu, misalnya, ini disebut sebagai suatu bentuk kezaliman. Dalam Al-Quran juga. Jika dilihat dari sudut pandang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, konsep keadilan adalah keadilan dan kesetaraan. Dan lagi, jika dilihat dari sudut pandang ini, konsep keadilan dianggap sebagai pintu gerbang bagi segala bentuk kebajikan dan moralitas. Bahkan ada sebuah ungkapan yang sangat saya sukai, yang juga sering dikatakan oleh para ahli teori moral lama. Semua sifat baik, semua akhlak mulia. Sebenarnya memiliki sisi berlebihan dan kekurangan. Satu-satunya konsep yang tidak memiliki sisi berlebihan maupun kekurangan adalah konsep keadilan. Jadi, misalnya, menjadi dermawan adalah sifat yang baik bagi seseorang, dalam arti moral. Namun, kedermawanan yang berlebihan, yaitu menghambur-hamburkan, dianggap tercela. Atau sebaliknya, terlalu pelit, tidak memenuhi hak keluarga dan kerabat, serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada mereka juga dianggap tercela. Karena yang satu adalah berlebihan, yang satu lagi adalah kekurangan. Atau, berbuat baik sebenarnya adalah sifat yang mulia. Tetapi jika Anda berbuat baik kepada seseorang hanya karena merasa kasihan, hal itu dianggap tercela. Atau dia sangat berhati-hati dalam melakukan perbuatan baik. Dan selalu diliputi keraguan dalam berbuat baik, itu pun dianggap tercela. Padahal, dalam keadilan tidak ada yang namanya berlebihan atau kekurangan. Semakin banyak keadilan ditegakkan dalam masyarakat, semakin besar pula kebajikan yang muncul. Dari sisi ini, keadilan benar-benar menjadi dasar dari seluruh pemerintahan, atau dijadikan sebagai tujuan akhir dari semua tingkatan pemerintahan. Tentu saja, jika kita melihat keadilan, menurut saya keadilan memiliki dua sisi. Salah satunya adalah kebutuhan individu akan keadilan. Sebenarnya, semua manusia secara kodrati memiliki gagasan tentang keadilan. Karena keadilan adalah sebuah kebutuhan. Coba bayangkan, Anda tidak mendapatkan sesuatu yang memang menjadi hak Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Anda akan merasa diperlakukan tidak adil. Maksud saya, Anda pasti merasakannya, bukan? Jadi, hal ini bukan hanya terjadi pada Anda saja. Setiap orang yang dikucilkan, disisihkan, tidak mendapatkan haknya, atau misalnya tidak bisa memperoleh haknya tepat waktu, pasti akan merasakan ketidakadilan. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya keadilan adalah kebutuhan manusia yang bersifat fitrah. Itu salah satu aspeknya. Namun di sisi lain, pada aspek kedua, keadilan juga menuntut agar seseorang bersikap adil dan bertindak secara adil. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Jadi, di satu sisi Anda tidak hanya menunggu keadilan. Pada saat yang sama, Anda juga harus bersikap adil dalam hubungan di sekitar Anda atau dalam hubungan dengan bawahan Anda. Dari sisi ini juga muncul sebuah tanggung jawab. Artinya, Anda harus menjadi pihak yang memberikan keadilan sekaligus yang menerima keadilan. Jadi, jika Anda menempatkan individu di pusat ketika berbicara tentang keadilan, maka dia adalah seseorang yang membutuhkan keadilan sekaligus seseorang yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Jika salah satu dari hal ini, jika Anda mengabaikan salah satunya, maka ketidakadilan akan muncul.
Selain itu, keadilan juga memiliki berbagai tingkatan yang berbeda. Misalnya, seseorang bersikap adil terhadap dirinya sendiri dan berusaha memenuhi kebutuhan keadilannya adalah tingkatan yang paling dasar. Namun di atas itu, Anda juga bisa berbicara tentang keadilan organisasi atau keadilan publik yang dijalankan oleh negara. Ketiganya memiliki isi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ini, ada baiknya kita memperhatikan hal tersebut. Anda menyebutkan keadilan organisasi dan keadilan publik. Apa perbedaan antara keduanya? Bagaimana kita membedakannya? Sebenarnya, jika dilihat dari perspektif keadilan, tidak ada perbedaan yang besar. Karena baik di sektor publik maupun di organisasi, para pemimpin harus bersikap adil tidak hanya kepada bawahan dan lingkungan mereka, tetapi juga kepada rekan sejawat di tingkat yang sama, atasan, dan juga kepada masyarakat. Di tingkat organisasi juga demikian. Memang, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat negara. Gagasan tentang keadilan adalah salah satu topik yang paling sering dibahas. Misalnya, khususnya pada masa-masa awal munculnya ilmu manajemen dan administrasi bisnis, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi mulai dirumuskan. Dan hampir semua prinsip tersebut yang pertama-tama dibahas berkaitan dengan keadilan. Gagasan tentang keadilan dan kesetaraan di sana didefinisikan sebagai prinsip dalam manajemen. Di tingkat negara, bahkan di tingkat publik, keadilan disebut sebagai fondasi utama negara. Dengan kata lain, agama negara adalah keadilan. Misalnya, untuk mendefinisikan hal ini, sering dikatakan bahwa negara atau kekuasaan bisa berdiri dengan kekafiran, tapi tidak bisa berdiri dengan kezaliman. Dari sudut pandang ini, ada ungkapan indah dari Hazretler yang menyatakan bahwa agama negara adalah keadilan. Jika dilihat dari sisi itu, secara individu mungkin gagasan keadilan bisa dipisahkan, dianggap berbeda dari yang lain. Namun, pada tingkat organisasi dan tingkat publik, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan di antara keduanya. Kalau kita ingin membahas topik ini lebih lanjut, bagaimana kita mendefinisikan keadilan dari sudut pandang administrasi publik? Bagaimana kita mendefinisikan keadilan dari sudut pandang organisasi? Bisakah Anda menjelaskan ini lebih rinci? Sekarang, tentu saja, jika dilihat dari sudut pandang publik, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan sebuah kekuasaan. Misalnya, Harun al-Rashid, seperti yang kita semua tahu, meminta Imam Abu Yusuf untuk membangun sistem yang kuat terkait pengumpulan pajak, usyur. Membangun sistem yang solid mengenai masalah-masalah seperti jizyah dan zakat. Dan ia meminta Imam Abu Yusuf menulis sebuah buku yang mengajarkan tata cara pelaksanaannya. Seperti yang Anda ketahui, Imam Abu Yusuf sangat terkenal dengan bukunya. Dia menulis kitab Wal Haraj. Dalam bagian pendahuluan kitab Al-Haraj, sebenarnya ia memberikan nasihat yang sangat komprehensif tentang apa saja yang dibutuhkan agar sebuah negara bisa tetap berdiri. Inti dari nasihat tersebut adalah pada gagasan menegakkan keadilan. Karena perkembangan ekonomi di negara, meningkatnya kesejahteraan, terjaminnya keamanan, dan segala hal lain yang berkaitan dengan eksistensi sebuah negara. Semua hal yang muncul pada akhirnya berpusat pada keadilan. Dan ia juga menjelaskan hal-hal lainnya dengan tetap mengaitkannya pada keadilan. Keadilan, ia berusaha menekankan hal ini. Sistem perpajakan mungkin saja sangat rasional dan terdefinisi dengan baik di atas kertas. Namun jika tidak ada keadilan, sistem perpajakan itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain menimbulkan masalah di negara. Ini adalah hal yang sangat penting. Sekarang pun sama. Jadi, misalnya saat ini ketika terjadi inflasi, kita sebenarnya langsung bisa melihat bahwa keadilan ekonomi telah terganggu. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan di masyarakat semakin meningkat. Ini adalah akibat dari ketidakadilan. Dari sudut pandang ini, jika Anda akan mengambil langkah terkait inflasi, atau mengambil langkah terkait pertumbuhan ekonomi, atau pengangguran, pertama-tama, dasarnya. Sebenarnya, di dunia modern, hal ini didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama adalah keadilan. Dan untuk menegakkan keadilan, hukum menjadi yang utama. Yang kedua adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada para pemimpin. Yang ketiga adalah soal prediktabilitas ekonomi. Jika dalam suatu ekonomi tidak ada keadilan, tidak ada kepercayaan kepada para pemimpin, dan pada akhirnya Anda tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Setidaknya, jika Anda tidak bisa memprediksi 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan, maka keputusan yang Anda ambil terkait inflasi, nilai tukar, atau pertumbuhan ekonomi di ekonomi tersebut tidak akan memberikan hasil yang Anda harapkan. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku di tingkat organisasi. Jika Anda tidak memperlakukan orang-orang di dalam organisasi dengan adil, jika Anda tidak menciptakan kesetaraan di antara mereka. Misalnya, 2 orang yang melakukan pekerjaan yang sama.
berhak mendapatkan upah yang sama. Ini adalah hal yang sangat penting. Tapi di sini, membicarakan tentang kesetaraan mutlak juga bisa jadi tidak tepat. Karena meskipun melakukan pekerjaan yang sama, bisa saja ada yang melakukannya dengan lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, orang yang melakukan pekerjaan dengan lebih baik dari yang lain juga harus diberi penghargaan atas keberhasilannya. Dari sudut pandang ini, misalnya di tingkat organisasi, di dunia kerja, telah dikembangkan metode penilaian pekerjaan untuk membandingkan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Dan untuk membedakan antara mereka yang menunjukkan performa berbeda meskipun melakukan pekerjaan yang sama, juga telah dikembangkan metode penilaian kinerja. Keadilan dan kesetaraan. Hanya dengan cara inilah Anda bisa mencapainya. Dari sudut pandang ini, memang benar bahwa tercapainya keadilan baik di tingkat organisasi maupun di tingkat publik sangat penting dalam hal hasil yang diharapkan. Sebenarnya, menurut apa yang Anda katakan, saat ini pengukuran hal-hal tersebut tampak jauh lebih mudah. Ketika perencanaan dilakukan berdasarkan hal-hal ini, dengan mempertimbangkan pengalaman atau keberhasilan karyawan. Tampaknya hal ini seharusnya lebih mudah diukur daripada saat ini. Tentu saja. Terutama dalam ilmu manajemen, belakangan ini telah dikembangkan banyak teknik yang sangat serius terkait hal-hal tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi misalnya. Baik teknik penilaian pekerjaan maupun metode penilaian kinerja. Ini memiliki peran yang sangat penting. Jumlahnya pun besar. Banyak sekali metode yang berbeda telah dikembangkan terkait hal ini. Metode-metode tersebut digunakan hingga saat ini. Lalu, jika kita melihat perbedaan antara masa tradisional dan masa kini, meskipun jumlah metode untuk menciptakan sistem yang adil semakin banyak, perbandingan seperti apa yang bisa kita lihat? Bagaimana menurut Anda, Pak? Sebenarnya memang harus dikatakan ada beberapa perbedaan. Itu saja. Khususnya, pada masa tradisional, keadilan pada dasarnya adalah sesuatu yang harus ditegakkan oleh penguasa. Sifatnya personal. Di dunia modern, hati nurani dan moralitas penguasa. Jadi, ada pergeseran menuju sistem peradilan yang terlepas dari pengaruh pribadi penguasa. Misalnya, di semua buku siasatnama dari masa tradisional, selalu ditekankan bahwa penguasa harus adil. Ada yang disebut sebagai siklus keadilan, yang sebenarnya merupakan sebuah lingkaran. Ini, sejak sebelum Masehi, hampir, merupakan sebuah konsep atau definisi yang telah ada sejak tahun 1500 SM hingga sekarang. Hampir semua buku politik mengulang konsep ini. Bahkan sejak zaman India kuno, misalnya, mulai dari Arthasastra, Biyaba, Ibnu Muqaffa, hingga Ibnu Khaldun. Dan hingga hari ini, siklus keadilan ini telah begitu sering diulang dan ditekankan. Agar penguasa bisa menjadi adil, dikatakan seperti ini. Sebenarnya, untuk kelangsungan kekuasaan dibutuhkan keadilan, dan untuk kelangsungan keadilan dibutuhkan kekuasaan. Untuk kelangsungan kekuasaan, diperlukan tentara, dan agar tentara berhasil serta tetap bertahan, diperlukan kas negara. Agar kas negara berhasil dibutuhkan kesejahteraan rakyat, dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dibutuhkan keadilan. Jadi, proses ini dimulai dengan keadilan, dan kembali berakhir pada keadilan. Ada yang mengungkapkannya lebih panjang, ada juga yang menyampaikannya lebih singkat, tapi bagaimanapun juga inti penekanannya tetap sama, misalnya, bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat hanya mungkin tercapai dengan keadilan. Jika rakyat hidup dalam kesejahteraan dan merasakan keadilan, maka hal ini akan memperkaya kas negara melalui pajak, kekayaan kas negara akan memperkuat militer, dan kekuatan militer akan menjaga kekuasaan tetap berdiri. Misalnya, dalam konteks agama pun, penekanan pada keadilan juga seringkali ditekankan. Baik ketika melihat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad, Anda akan menemukan ungkapan-ungkapan yang sangat mencolok. Misalnya, saya suka dengan ungkapan ini, satu hari berlaku adil lebih baik daripada seumur hidup beribadah. Dan juga, misalnya, dikatakan bahwa cara para pemimpin atau penguasa bersyukur kepada Allah hanya bisa dilakukan melalui keadilan. Artinya, setiap nikmat memiliki cara bersyukurnya sendiri. Ini mungkin merupakan tafsiran tasawuf yang berkaitan dengan keadilan. Setiap nikmat memiliki cara bersyukurnya sendiri. Bersyukur atas nikmat kepemimpinan atau kekuasaan adalah dengan berlaku adil. Jadi, seseorang yang sedang berkuasa tidak bisa bersyukur kepada Allah hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dia hanya benar-benar bersyukur jika ia bertindak adil. Namun di dunia modern, penegakan keadilan lebih bersifat independen.
Keadilan berusaha dijalankan melalui lembaga peradilan yang mandiri. Di dunia tradisional, khususnya di dunia Islam, kita hanya bisa berbicara tentang independensi yang bersifat parsial. Sedangkan di dunia Barat, hal ini sepenuhnya. Jika di Barat hal itu sepenuhnya bergantung pada hati nurani penguasa dan bagaimana ia mengorganisasikannya, di dunia Islam ada semacam independensi yang parsial. Ada kekuatan yudikatif yang independen, terutama pada masa-masa awal, seperti yang Anda ketahui, para ulama. Mereka adalah otoritas fatwa. Dan setiap hari mereka memberikan solusi baik untuk masalah politik maupun masalah masyarakat. Solusi-solusi ini kadang berupa fatwa, kadang juga berubah menjadi ketentuan umum melalui ijma, dan bagaimanapun juga, para ulama menetapkan hukum secara independen. Nah, karena hukum inilah, ada sebagian. Kemandirian bisa dibicarakan di dunia Islam. Namun secara umum, sistem peradilan tetap muncul melalui pengorganisasian oleh penguasa, dan dalam hal ini sifatnya agak personal. Sedangkan di dunia modern, kekuatan yudikatif yang independen memang bisa dibicarakan. Mungkin Anda bisa membicarakan berbagai masalah dunia, tapi setidaknya secara teori, kekuasaan-kekuasaan itu sudah dipisahkan satu sama lain. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah satu sama lain. Dan yudikatif memiliki kekuatannya sendiri. Dan lagi dengan dunia tradisional. Salah satu perbedaan penting antara dunia modern dan dunia tradisional adalah jalur untuk mencari keadilan kini jauh lebih beragam. Di dunia modern, artinya Anda bisa pergi ke pengadilan biasa. Anda bisa pergi ke pengadilan banding wilayah, ke pengadilan tingkat banding, ke lembaga kasasi, ke Mahkamah Agung, ke Dewan Negara, atau ke Badan Pemeriksa Keuangan. Jika itu pun tidak berhasil, Anda bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa, maka telah dibentuk pengadilan internasional. Anda bisa mengajukan ke sana. Dari segi ini, ada perbedaan dengan dunia tradisional. Sekarang ini tampaknya ada banyak cara untuk mengejar keadilan. Tapi memang harus diakui, di setiap zaman hal ini berlaku. Akses terhadap keadilan selalu menjadi persoalan penting. Ketika seseorang mengalami ketidakadilan, usaha telah dilakukan agar mereka bisa mengajukan keadilan dengan biaya serendah mungkin dan secepat mungkin. Sudah seharusnya ada cara agar semua orang bisa mendapatkan haknya secara adil. Lalu, Pak, ada juga ungkapan memberikan amanah kepada yang ahli. Itu juga merupakan sebuah peribahasa. Kita juga pernah membahas ini sebelumnya. Apa perbedaan antara hal itu dengan keadilan? Menurut saya, Anda sangat tepat mengangkat hal ini sekarang. Anda benar sekali dalam mengungkapkannya, karena saya tadi lupa untuk menyampaikan hal itu. Ada hubungan yang sangat erat antara memberikan amanah kepada yang ahli dengan keadilan. Mari kita jelaskan. Sebenarnya, titik awal dari keadilan adalah memberikan amanah kepada yang memang berhak atau ahli. Jika Anda tidak memberikan amanah kepada yang ahli, maka Anda telah melakukan 3 jenis ketidakadilan atau kezaliman. Pertama-tama, jika Anda tidak memberikan pekerjaan kepada orang yang ahli, Anda telah berbuat tidak adil kepada publik, yaitu negara dan sistem pemerintahan secara umum. Kedua, ketika Anda memberikan tugas kepada orang yang tidak ahli, Anda telah menzalimi orang yang tidak ahli tersebut. Anda telah memberikan tugas yang tidak mampu ia tangani. Ketiga, Anda juga telah menzalimi orang yang memang ahli, karena dia tidak mendapatkan tugas yang memang layak untuknya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, memberikan amanah kepada yang berhak adalah suatu keharusan dalam keadilan. Hanya jika Anda memberikan amanah kepada yang berhak, keadilan bisa ditegakkan melalui orang-orang yang ahli, berkompeten, dan memiliki integritas. Itu adalah hasil yang akan muncul darinya. Jika Anda tidak memberikan amanah kepada yang berhak, orang tersebut mungkin tidak sepenuhnya memahami tuntutan dari tugas itu. Dia mungkin tidak memiliki cukup pengalaman. Dia mungkin juga tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tugas tersebut. Oleh karena itu, karena dia tidak dibekali kemampuan untuk setia pada hukum dan menjalankan tugasnya dengan baik, kesetiaannya akan diarahkan kepada orang yang mengangkatnya. Artinya, akan muncul kesetiaan yang bersifat pribadi. Dengan demikian, keadilan yang diserahkan kepada individu tidak akan terwujud sepenuhnya. Padahal, jika Anda menyerahkan amanah kepada orang yang tepat, orang itu akan mengetahui undang-undang yang mengaturnya. Kepatuhan pada hukum adalah hal yang utama, bukan kepatuhan dan kesetiaan pada individu. Oleh karena itu, melalui orang seperti inilah keadilan bisa ditegakkan. Singkatnya begini, menyerahkan amanah kepada yang berhak adalah sebab sekaligus hasil dari keadilan. Itu penjelasan yang sangat bagus, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Saya berterima kasih, sehat selalu. Pemirsa yang budiman, kita telah berbicara tentang pemerintahan dan keadilan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.